Kili naga itu kembali ke rumah nenek Si di hutan. Ki vital Kinmu meledak, dan dia mengangkat Kaisar Yanfeng dengan ki vitalnya tanpa hambatan sedikitpun. Nenek Si keluar ketika mendengar keributan dan merasa heran. Kinmu, apa yang telah kau lakukan pada Kaisar? Kau berencana menguliti Kaisar dan menjadi Kaisar sendiri? Dasar nakal, kau semakin dewasa. Nenek Si sangat gembira sebelum kemudian khawatir. Namun, 3.000 wanita cantik di kamar selir Kaisar semuanya adalah wanita licik. Hati-hati jangan sampai terpesona sampai mati. Kinmu berkata dengan pasrah, aku tidak akan mengulitinya untuk menjadi Kaisar. Nenek, bantu aku menyegel energi di dalam harta sucinya agar dia tidak meledak. Aku akan membeli beberapa ramuan, jangan mengubah Kaisar menjadi pakaian. Kamu harus pulang sebelum langit gelap, kalau tidak, Li Tianxing si jalang itu pasti akan senang mengenakan kulit Kaisar dan menjadi Kaisar. Kaisar Yanfeng terbangun dan mendengar percakapan mereka. Ia berpikir dalam hati, siapakah nenek bangsawan istana ini? Dan juga, bukankah Li Tianxing sudah mati? Bagaimana mungkin dia juga ada di sini? Namun, luka-lukanya terlalu parah, sehingga ia kembali tertidur. Kinmu pergi ke beberapa toko herbal untuk mengumpulkan cukup ramuan untuk memulihkan ki dan darahnya, lalu segera berlari kembali. Ketika ia kembali, langit belum gelap. Ia menghela napas lega dan memeriksa pasiennya. Ia melihat bahwa nenek Si telah menyegel energi dalam harta ilahi Kaisar Yanfeng dan menyembunyikannya di dalam tubuh jasmaninya. Kaisar Yanfeng masih hidup, meskipun tubuhnya mulai hancur. Namun, jiwa dan rohnya baik-baik saja. Dia pasti akan mati, kata nenek Si. Dia tidak akan mati, kata Kinmu dengan sungguh-sungguh. Aku bisa membuat jiwa dan rohnya tetap berada di dunia manusia. Selama tubuhnya masih bernapas, aku bisa menyelamatkannya. Nenek Si berkata, aku akan pergi menyiapkan makan malam. Kamu harus berhati-hati setelah itu karena si tua iblis akan keluar. Nenek Si selesai memasak makan malam dan memanggil Kinmu untuk makan. Setelah mereka berdua selesai makan malam, nenek Si berbalik dan masuk ke kamar sementara Kinmu terus merawat Kaisar Yanfeng. Setelah beberapa saat, suara lembut terdengar dari dalam kamar saat nenek Si tertawa. Kinmu, bagaimana kabar yang mulia? Jiwa Kinmu bergetar mendengar suara itu, dan dia berkata tanpa beranjak dari tempatnya. Pemimpin sekte Li, Anda juga pemimpin sekte suci kami, untuk apa ini? Suaranya langsung berubah menjadi tua, dan dia terkekeh. Aku sudah mati, jadi aku bukan lagi bagian dari sekte suci surgawi. Kitab suci iblis surgawi yang agung juga telah diwariskan kepadamu. Jadi mengapa kau harus ikut campur dengan apa yang ingin kulakukan? Berikan Kaisar kepadaku, aku akan menggunakannya untuk menyerahkan tahta kepadaku. Aku ingin menjadi Kaisar wanita. Kinmu tidak menjawab. Tiba-tiba, pintu dibanting terbuka lebar saat nenek Si menerobos masuk dengan seringai. Jika kalian tidak menyerahkan Kaisar kepadaku, aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.